Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajriati, NIM 19107200580 dari kelas Kimia 3A, Prodi Pendidikan Kimia UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan sistem prodi unsur. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panguluan Soleman Ritonga, selaku dosen pengampu kimia anorganik yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu klasifikasi dan perkembangan sistem periodik. Pada klasifikasi yang paling awal adalah menurut Anthony Lavoisier. Sehingga setelah penemuan pengelompokan tersebut, banyak pengelompokan lain yang ditemukan oleh ahli-ahli kimia seperti Dobereiner, Newlands, Dmitri Mendeleev, Henry Moseley, hingga sistem periodik yang kita gunakan untuk belajar kimia hingga saat ini. Baiklah, kita akan masuk ke menurut Anthony Lavoisier. Baiklah, pengelompokan pertama yaitu menurut Anthony Lavoisier. Pada masanya, unsur kimia yang sudah ditemukan pada saat itu yaitu 33 unsur. Pengelompokan unsur kimia oleh Lavoisier tersebut berdasarkan pada sifat kimianya, sehingga 33 unsur tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok gas, kelompok non-logam, kelompok logam, dan kelompok tanah. Sehingga terciptanya daftar unsur yang disusun oleh Lavoisier seperti tabel yang di bawah ini. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya yaitu pengelompokan unsur-unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Beliau adalah ilmuwan pertama yang mengelompokkan unsur berdasarkan massa atom. Pada 1892, beliau mengelompokkan unsur-unsur kimia ke dalam suatu kelompok yang terdiri atas 3 unsur yang memiliki sifat yang sama akan menunjukkan keteraturan. Pengelompokan oleh Dobereiner ini ia beri nama dengan hukum triad, yang bunyinya mengelompokkan unsur kimia berdasarkan massa atom. Kita lihat gambar di bawah ini. Terlihat bahwa rata-rata massa atom unsur pertama, ini rata-ratanya ya, massa atom pertama, rata-rata massa atom pertama dan ketiga, besarnya mendekati massa atom unsur kedua, sehingga mereka menunjukkan keteraturan. Berikut ini adalah daftar unsur triad Dobereiner yang beliau susun seperti ini. Bisa kita lihat. Yang ketiga yaitu pengelompokan unsur kimia menurut John Newlands. Beliau pada tahun 1864 menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, atau yang biasa kita sebut dengan AR. Lalu beliau, penemuannya ini beliau beri nama dengan hukum oktav. Apa bunyi hukum oktav itu? Yaitu unsur yang berselisih 1 oktav menunjukkan kemiripan sifat. Maksudnya bagaimana? Kita lihat daftar unsur oktav yang disusun oleh Newlands. Unsur pertama ini mempunyai kemiripan sifat yang berselisih 1 oktav dengan unsur pertama. Berarti F ini kan berselisih 1 oktav dengan H. Jadi H ini menunjukkan kemiripan sifat dengan unsur yang ke-8 yaitu F. Maka inilah unsur oktav yang disusun oleh Newlands. Bisa kita lihat ya di sini. Pengelompokan keempat yaitu oleh Dmitri Mendeleev. Dmitri Ivanovich ini pada tahun 1899 menyusun unsur berdasarkan massa atom relatif atau sama dengan sebelumnya, dan dia menemukan adanya perubahan sifat secara periodik. Lalu beliau juga yang pertama menyusun sistem periodik yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari 8 lajur vertikal atau yang disebut dengan golongan dan 7 deret horizontal atau yang biasa disebut dengan periode. Berikut ini atau gambar di bawah ini merupakan sistem periodik Mendeleev. Yang sistem yang beliau susun disebut juga dengan periodik unsur Mendeleev, seperti itu. Kemudian pengelompokan unsur kimia yang kelima menurut Henry Moseley. Henry Moseley ini meneliti hubungan sifat suatu atom dan jumlah protonnya atau nomor atom menggunakan spektroskopi sinar X. Moseley menyusun unsur-unsur tersebut dalam bentuk tabel periodik sebagai berikut. Inilah
unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel periodik yang disusun oleh Moseley. Bisa kita lihat ya. Dari penemuan-penemuan oleh ahli kimia tersebut pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sehingga inilah ringkasan kelebihan dan kekurangan penemuan pengelompokan unsur-unsur kimia yang telah ditemukan oleh ahli kimia seperti Anthony Lavoisier, Johann Wolfgang Dobereiner, John Newlands, Dimitri Mendeleev, dan Henry Moses. Bisa kita lihat di tabel berikut ini. Dalam sistem periodik modern, unsur-unsur menurut kenaikan disusun menurut kenaikan nomor atom, bukan nomor masanya, dan disusun ke dalam periode dan golongan. Telah disinggung di slide sebelumnya tentang periode dan golongan, sehingga di sini bisa juga dilihat yang mana periode dan mana golongan. Kita sudah tahu yang deret vertikal itu adalah golongan, ini vertikal ini golongan, dan horizontal itu adalah periode. Setiap kolom dalam tabel periodik modern mengandung informasi tentang lambang unsur, nomor atom, ini nomor atom, lambang unsur, dan nomor masanya. Nomor massa, maaf ini maksudnya massa atom ya, bukan nomor massa. Dan informasi lainnya. Selanjutnya kita akan bahas apa saja yang ada pada sistem periodik modern, yaitu ada periode, golongan, nomor atom dan nomor massa, massa atom relatif atau biasa kita kenal AR. Untuk periode dan golongan akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sehingga kita lanjut ke nomor 3 dulu, nomor atom dan nomor massa. Pada unsur periodik, tabel unsur periodik modern sekarang terdapat informasi tentang nomor atom, yaitu ini sudah dicantumkan nomor atomnya, dan dan massa atom relatifnya. Kenapa nomor massa itu tidak dicantumkan di tabel unsur periodik modern? Karena kita balik ke sini. Kita anggap X ini merupakan lambang dari lambang unsur. A ini disebut juga dengan massa atom. Dan Z itu dilambangkan dengan nomor massa. Nomor Z ini juga melambangkan jumlah proton dan jumlah elektron. Sehingga untuk mencari neutron, nomor atom dikurang nomor massa. Sehingga kalau misalnya di sini 6, dekat Z ini 6, maka nomor massanya 6, jumlah protonnya juga 6, dan jumlah elektronnya 6 juga. Sehingga karena itu tidak dicantumkan pada lambang, pada informasi yang ada pada unsur periodik itu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu periode dan golongan. Periode itu adalah susunan unsur dalam sistem periodik yang arahnya mendatar itu seperti ini, atau horizontal, yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Lalu periode itu dibagi dua, yaitu periode pendek yang meliputi periode 1 atas 2 unsur, periode 2 terdiri dari 8 unsur, dan periode 3 terdiri 3 unsur. Mari kita lihat. Di sini, periode 1 memiliki 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium. Sedangkan periode 2 memiliki 8 unsur, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan periode 3 begitu juga. Selanjutnya yaitu golongan. Yaitu periode panjang. Periode panjang itu ada periode 4 yang terdiri dari 18 unsur, periode 5 terdiri dari 18 unsur, periode 6 terdiri dari 32 unsur, dan periode 7 belum lengkap. Jadi bisa kita lihat seperti yang saya tunjukkan tadi. Lalu golongan. Golongan adalah susunan unsur ke arah tegak atau vertikal dan berdasarkan kemiripan sifat. Golongan dibagi dalam dua, yaitu golongan utama atau biasa yang kita sebut adalah golongan A. Dan yang kedua adalah golongan transisi atau biasa kita sebut dengan golongan B. Dan golongan B ini ada dua, terbagi dua, yaitu transisi luar dan transisi dalam. Yang termasuk transisi luar yaitu ini, dari 1B sampai 8B. Dan mana yang termasuk golongan transisi dalam? Transisi dalam itu ada 2 deret, yaitu golongan pada periode 6, periode 6 golongan 3B itu disebut dengan lantanida. Sedangkan pada periode 7 itu disebut dengan aktinida. Seperti itu. Untuk nama golongan utama itu ada nama khususnya. Biasanya golongan 1A ini dikenal dengan logam alkali. Untuk golongan 2 ini dikenal sebagai golongan logam alkali tanah. Untuk golongan 3A biasanya disebut dengan boron aluminium. Sedangkan golongan ke-4A itu biasanya disebut karbon. Yang kelima itu golongan 5 biasanya disebut dengan nitrogen. Dan golongan 6A itu biasanya disebut dengan golongan oksigen. Dan golongan 7 ini disebut dengan
halogen, dan golongan 8A itu adalah gas mulia. Selanjutnya yaitu apa sih hubungan sistem periodik dengan konfigurasi elektron? Sebelum kita memasuki materi hubungan sistem periodik dengan konfigurasi elektron, kita akan menjelaskan apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah suatu penulisan yang menunjukkan distribusi elektron dalam orbital pada kulit utama dan subkulit. Kalian tahu kan perbedaan kulit utama dan subkulit? Kulit utama itu adalah KLMN, sedangkan subkulit itu ini 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Itu namanya subkulit. Sehingga konfigurasi elektron ini mempunyai 3 aturan, yaitu prinsip Aufbau, kaidah Wood, dan larangan Pauli. Apa sih prinsip Aufbau itu? Bunyinya, elektron akan mengisi orbital atom yang tingkat energi relatif rendah lebih dahulu, baru kemudian mengisi orbital atom yang tingkat energinya lebih tinggi, sehingga S ini lebih rendah daripada P. P ini lebih rendah daripada D, dan D ini lebih rendah daripada F, dan begitu seterusnya. Sehingga harus diisi dulu si S-nya ini dulu, baru mengisi P. Tidak boleh langsung isi P. Nah, kita isi dulu 1s2-nya dulu, baru kita isi S. Baru kita tulis 2s2, dan seterusnya seperti itu. Dan kaidah Wood, apa? Bunyinya, pada pengisian orbital yang setingkat, elektron-elektron tidak membentuk pasangan terlebih dahulu, sebelum masing-masing orbital setingkat terisi sebuah elektron dengan arah spin yang sama. Maksudnya bagaimana? Jika tersedia tiga orbital, ini kita anggap aja 3 ya, jangan pedulikan ini dulu bacaan di bawah. Misalnya ada 3 orbital, jadi kita isi spinnya ini satu-satu dulu, kita yang searah jarum jam. 1, misalnya ada 2, 3, nah, baru kita isi yang berlawanan arah. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak diisi sepasang dulu, isi satu-satu dulu, baru kita isi berpasangan seperti itu. Yang ketiga adalah larangan Pauli. Yaitu setiap orbital mampu menampung maksimum 2 elektron dan selalu berotasi dalam arah yang berlawanan. Contohnya seperti ini. Dalam satu orbital itu isinya 2 elektron dan berotasi dalam arah yang berlawanan. Yang satu searah jarum jam, yang kemudian berlawanan arah jarum jam. Jadi misalnya subkulit S ini, dia mempunyai satu orbital, jadi dia harus maksimalnya hanya 2. Jadi satu orbital itu 2. Sedangkan sub P ini kan ada 3, berarti maksimalnya berapa? 2 dikali 3, berarti 6 elektron. Baik, kita lanjut ke contoh. Tentukan diagram orbital untuk unsur-unsur berikut. Yang pertama 7N. Kita satu aja, kita ambil contohnya. 7N. Apa sih konfigurasinya? Kita tulis 1s2, 2s2, 2p3. Nah, ini kalian bisa kan menentukannya. Dan pada konfigurasi terakhir itu, itulah yang kita ambil. P mempunyai 3 orbital. Dan elektron valensi yang terakhir itu menunjukkan spinnya. Maksudnya jumlah spin. Jadi dia mempunyai 3 spin. Dari aturan tersebut, kita isi dulu orbital-orbitalnya, baru jika ada lebih baru dia berpasangan. Contohnya, kan ini ada 3. Ada 3 elektron valensi. Maaf, ada 3 elektron valensi. Jadi dalam 3 orbital ini kita isi dulu. 1, 2, 3. Tidak boleh langsung berpasangan seperti itu. Seperti ini misalnya. 1, 2. Tidak boleh. Karena itu larangan apa? Kaidah Wood tadi. Seperti itu. Jadi harus diisi satu-satu dulu, baru diisi berpasangan. Seperti itu. Saya akan menjelaskan hubungan sistem periodik dengan konfigurasi elektron dalam atom. Yang pertama itu periode. Apa sih hubungan dengan konfigurasi elektron? Kita lihat pada gambar ini, 4p6. 4 ini menyatakan letak kulit. Maksudnya apa? Periode. Nomor periode itu sama dengan jumlah kulit. Jadi, kalau di sini 4, berarti dia terletak pada periode 4 seperti itu. 6 ini kan menyatakan jumlah elektron. Jumlah elektron itu menunjukkan nomor golongan. Sehingga jika 6, dia menyatakan golongan 6. Tapi ini termasuk golongan apa? Golongan 6A atau B. Jadi berikut ini penjelasannya. Golongan tadi kan terbagi 2, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Untuk golongan utama, jika dia berakhiran S, maka dia termasuk golongan 1A atau 2A, tergantung elektron valensi yang terakhirnya. Kalau S itu kan 2 maksimumnya, sehingga jika dia cuma terisi 2, maka dia termasuk golongan 2A. Kalau tapi misalnya dia cuma 1s1, itu seperti hidrogen, kan konfigurasinya 1s1, berarti kan elektron valensinya itu 1. Jadi dia terletak pada golongan 1A. Itu hanya untuk hidrogen dan helium. Selanjutnya itu blok P. Blok P itu jika elektron valensinya dijumlah. Elektron valensi X dan Y itu dijumlah, sehingga itu termasuk golongan 3A hingga 8A. Contohnya, ini ada P, ada unsur P, konfigurasinya seperti berikut. Dia kan berakhiran P, jadi untuk menentukan golongannya, elektron valensi terakhir S dan P itu ditambah, dan karena P dia kan 5, berarti karena berakhiran P dia golongan A, seperti itu. Dan kita masuk ke golongan transisi. Yang pertama itu blok D. Blok D, transisi dalam. Jika berakhiran S dengan Y, berakhiran S dengan D,
Untuk jumlah valensinya kita tambahkan X dan Y, maka jika jumlah X dan Y itu antara 3 hingga 7. Jadi bisa 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu termasuk golongan B. Kenapa B? Karena dia berakhiran SD dan untuk dia golongan berapanya ditambahkan saja X dan Y-nya, berarti dia golongan titik-titik B. Contohnya ini ada unsur V, ini konfigurasi elektronnya. Dia berakhiran pada SD nih, SD. Jadi karena dia SD tentu dia golongan transisi yaitu B. Tapi golongan B berapa? Kita jumlahkan X ditambah Y yaitu 2 ditambah 3 berarti 5. Berarti dia berada pada golongan 5B. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk golongan 8B itu contohnya sama juga. Dia berakhiran SD. Kemudian jika dia berjumlah 8 sampai 10, maka itu termasuk golongan 8B. Contoh, ini kan 4S 2, 3D 7. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 7 kan 9. Berarti dia berada pada golongan 8B. Jadi kalau untuk 1B ini terkhusus, jika X tambah Y-nya sama dengan 11, maka dia termasuk dengan 1B. Jika X tambah Y hasilnya 12, maka dia termasuk golongan 3B. Seperti itu. Dan bagaimana dengan transisi luar? Jika berakhiran 4F, dia termasuk lantanida. Jika dia berakhiran 5F, maka dia termasuk golongan lantanida. Seperti contohnya. EU itu konfigurasinya seperti ini dan berakhiran di 4F. Kalau 4F tadi apa? Berarti dia termasuk golongan lantanida. Seperti itu. Berikut ini adalah gambaran jika dilihat secara umum di tabel periodik. Kalau unsur S itu kan tadi untuk pada blok S itu untuk golongan 1 dan golongan 2A. Sedangkan untuk P itu golongan 3A hingga 8A. Untuk golongan transisi itu tergantung jumlah X tambah Y-nya. Jika 3 tambah 7, 3 hasilnya X sama Y itu 3 sampai 7, berarti dia pada golongan 3 sampai 7B. Sedangkan jika dia yang ditambah dari 8 hingga 10 berarti dia termasuk golongan 8B. Jika dia menghasilkan 11, dia berada golongan 1B, dan jika 12 dia berada pada golongan 2B. Jika dia lalu pada blok F, jika dia 4F, dia itu disebut dengan lantanida. Jika dia berakhiran 5F, dia berarti disebut aktinida. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur itu yang pertama ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam dan non-logam, titik leleh, dan titik didih. Berarti kita masuk dulu ke jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jarak yang dihitung dari inti atom hingga lintasan paling luar suatu atom. Ini inti atom. Jadi jari-jari atom itu jarak antara inti atom ke kulit terluar. Jadi ini jari-jari atom. Jika dalam periodik unsur dalam satu perioda, jari-jari atom dari kanan ke kiri, nah ini dari kanan, ini pergi ke kiri, itu akan atomnya bertambah. Maksudnya semakin besar jari-jarinya. Jika dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah, dari satu golongan dari atas ke bawah ke sini ya, itu bertambah. Jadi jari-jari atomnya juga bertambah. Jadi mana yang lebih besar, helium daripada hidrogen? Jari-jari hidrogen lebih besar daripada helium karena dia dilihat dari periodanya dari kanan ke kiri itu jari-jarinya bertambah. Dan mana yang lebih besar jari-jarinya, hidrogen atau misalnya dengan natrium? Lebih besar natrium jari-jarinya daripada hidrogen karena dari dalam satu golongan itu dari atas ke bawah itu jari-jarinya bertambah. Jari-jari atom netral lebih besar daripada jari-jari ion positifnya, tetapi lebih kecil jari-jari atom. Jadi yang lebih besar itu di sini jari-jari atom yang netral lebih besar daripada jari positifnya. Jadi yang ion itu lebih kecil, tetapi lebih kecil. Apa kecilnya? Jari-jari atom netral lebih besar daripada ion positifnya, tetapi lebih kecil dari jari-jari ionnya, ion negatif. Jadi yang lebih besar itu adalah jari-jari ion. Misalnya ini ada Cl-min. Cl-min itu lebih besar jari-jari atomnya daripada Cl. Nah, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang paling lemah atau luar dari atom suatu unsur atau ion dalam keadaan gas. Dalam sistem periodik, dalam satu perioda, dari kiri ke kanan, energi ionisasinya bertambah. Jadi hidrogen ini lebih kecil energi ionisasinya daripada
helium. Berarti helium ini lebih besar. Tetapi dalam satu golongan, dari bawah ke atas, itu ionisasinya bertambah. Jadi, energi ionisasi Na lebih kecil daripada hidrogen. Selanjutnya yaitu sifat selanjutnya afinitas elektron. Afinitas elektron ini adalah besar energi yang dibebaskan pada saat atom suatu unsur dalam keadaan gas menerima elektron. Berikut adalah tabel afinitas elektron. Tetapi dalam sistem periodik, dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron bertambah. Berarti dari kiri ke kanan afinitas elektron bertambah. Berarti lebih besar afinitas elektron helium daripada hidrogen. Karena dalam satu periode itu dari kiri ke kanan itu bertambah. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu elektronnya bertambah. Sehingga afinitas Na ini, afinitas elektron Na lebih kecil daripada helium. Karena dalam satu golongan itu dari bawah ke atas afinitas elektron itu bertambah. Sehingga hidrogen ini lebih besar daripada afinitas elektron natrium. Sifat selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Nilai kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Dalam sistem periodik unsur, pada satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan akan semakin besar. Jadi, yang mana lebih besar hidrogen daripada helium? Yaitu helium, karena dari kiri ke kanan itu keelektronegatifannya semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari bawah ke atas keelektronegatifannya akan semakin besar. Jadi keelektronegatifan hidrogen ini lebih besar daripada natrium. Golongan 8A tidak mempunyai keelektronegatifan karena sudah memiliki 8 elektron di kulit keluar, sehingga keelektronegatifan terbesar berada pada golongan 7A, karena 8A ini sudah netral, tidak ada kecenderungan atau untuk tarik menarik itu tidak ada, karena dia tidak membutuhkan elektron tambahan lagi. Sifat selanjutnya itu adalah sifat logam dan non-logam. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau logam alkali. Dan unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Untuk non-logam itu dari kiri ke kanan, dalam satu periode sifat non-logam bertambah. Dari kiri ke kanan itu bertambah. Dari bawah ke atas dalam satu golongan itu sifat non-logamnya bertambah. Sedangkan logam adalah dari kanan ke kiri, itu adalah kebalikan dari non-logam. Jika dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dalam satu periode itu sifat logamnya bertambah, sedangkan dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah. Dan selanjutnya yaitu titik leleh dan titik didih. Dalam satu periode titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 4A, kemudian turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Sedangkan dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, titik cair dan titik didihnya makin rendah dari atas ke bawah. Tetapi untuk unsur golongan 5A dan 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Jadi dari atas ke bawah, untuk golongan 1A hingga 4A itu semakin rendah. Sedangkan jika untuk golongan 5A sampai 8A, dari atas ke bawah itu semakin tinggi, seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.